Halo sobat, kembali lagi ya ketemu dengan saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya tuh mau bahas bahwasanya Ratu Adil itu ternyata sudah dewasa rohani, memiliki kerohanian yang dewasa. Jadi dia sudah dewasa rohani. Apa maksudnya dewasa rohani? Maksudnya adalah orang yang memang sudah matang kerohaniannya. Orang yang sudah benar-benar matang, sudah benar-benar netes kerohaniannya. Kan banyak loh ya, orang-orang zaman sekarang ini tidak dewasa rohani. Mereka terlalu kanak-kanak rohani. Dimana selain sosok Ratu Adil ini adalah sosok yang legendaris, sosok yang misterius loh ya sampai saat ini karena belum pasti. Dan sang Ratu Adil ini bahkan mungkin sudah dinanti-nantikan ya, apalagi ini sudah menjelang 2024-2025 ya. Ini udah 2024 ya. Menjelang 2025 ini Ratu Adil sudah benar-benar dinanti-nantikan. Dan ternyata kepribadian Ratu Adil ini adalah sosok rohaniawan. Ratu Adil itu pribadi yang rohaniawan. Kerohaniannya itu tinggi, imannya kuat. Dimana Ratu Adil itu semakin hari itu semakin dewasa. Semakin hari semakin dewasa, semakin hari semakin dewasa, dan semakin hari semakin dewasa. Dimana Ratu Adil tentunya bukan hanya dewasa fisiknya saja ya. Bukan dewasa fisiknya saja, tetapi dewasa kerohaniannya, dewasa pola pikirnya, dewasa pemahamannya, matang kerohanian, matang pola pikir, dan matang imannya. Dimana Ratu Adil ini bener-bener orang yang bener-bener mumpuni, netes. Karena apa? Banyak loh orang-orang zaman sekarang ini, dia kelihatannya udah tua, dia kelihatannya udah besar, tetapi dia masih kekanak-kanakan rohani. Kalian tahu kekanak-kanakan rohani? Kalian tahu yang namanya anak-anak? Anak-anak itu selalu suka meminta. Dia selalu suka meminta. Orang yang kekanak-kanakan rohani, dia selalu berharap meminta. Meminta berkat, meminta berkat, meminta berkat, meminta barokah gitu ya. Meminta berkat. Entah agamanya apa saja, ya namanya kekanak-kanakan rohani, dia selalu mengharapkan sesuatu. Contoh, orang ke gereja. Orang itu memang niatnya ke gereja, ibadah. Tetapi di sisi lain dia punya niat lain. Oh, ke gereja itu kan dapat roti. Wah, lumayan dong dikasih roti gitu. Itu namanya kekanak-kanakan rohani. Memang oke, niatnya ke gereja, fokusnya ke gereja. Dan roti itu sebagai tambahan, oke. Dan itu yang dimaksud kekanak-kanakan rohani. Orang lebaran datang ke masjid. Oke, memang benar niat dia ibadah, niat dia sembahyang. Tetapi dia tahu, oh nanti kalau sembahyang di masjid pasti dapat nasi, pasti dapat ini, pasti dapat itu. Sama. Itu namanya apa? Kekanak-kanakan rohani. Orang ibadah datang ke sinagog. Wah, ini hari ibadahnya di sinagog nih. Ini hari ibadahnya di kanisah. Di kanisah atau sinagog gitu ya. Wah, nanti kalau ibadah di sinagog atau kanisah, nanti dapat itu, dapat ini gitu. Memang niatnya ibadah, kita fokus ibadah, niatnya ibadah. Dan yang itu ini itu sebagai tambahan. Oke. Dan itulah yang dinamakan kekanak-kanakan rohani.
selalu mengharapkan berkat. Selain tujuannya tercapai, ibadahnya tercapai, tapi selalu ingin meminta berkat, meminta berkat, meminta berkat, meminta berkat, tetapi tidak pernah memberkati, tidak mau memberkati. Itu namanya kekanak-kanakan rohani. Dan kamu tahu sifatnya anak-anak. Anak-anak itu selain dia suka meminta, anak-anak itu sifatnya itu dia tuh selalu berbuat salah gitu. Yang namanya anak-anak, ketika dia ibadah kelihatannya ibadah, tapi setelah itu nanti dia masih gojek, masih ngeyel, masih berbuat salah, masih gini. Sama. Orang yang masih kekanak-kanakan rohani, walaupun dia ibadah, dia datang ke gereja, datang ke masjid, datang ke sinagog, kanisa, datang ke vihara, datang ke pura, datang ke tempat-tempat ibadah pun, dia ibadah pun, tetapi setelah itu dia tidak pernah menjalankan kehidupannya seturut dengan kitabnya. Dia nggak pernah mengamalkan nubuatan nabi-nabinya. Dia nggak pernah mengamalkan nubuatan kitab-kitab suci yang dia yakini. Dia masih suka berkata-kata kotor. Dia masih suka marah-marah gitu ya. Itu yang namanya kekanak-kanakan rohani. Beda dengan orang yang dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani, kita ibadah, kita tidak mengharapkan apa-apa. Kalaupun kita dikasih mendapatkan berkat gitu ya, oke, terima kasih. Kalau dikasih pun nggak masalah. Saya datang ke tempat ibadah bukan karena berkat itu. Saya nggak dapat berkatnya, nggak dapat nasi, nggak dapat roti atau yang lainnya, nggak masalah, no problem gitu ya. Karena apa? Kita sudah dewasa. Niat kita itu datang ke rumah ibadah itu untuk ibadah. Untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Dan karena kita sudah dewasa, kita mengenal kitab suci, kita mengenal nabi-nabi, kita mengenal nubuatan nabi, kita itu juga bisa menjalankan gitu loh. Kita mengamalkan Alkitab di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mengamalkan Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengamalkan Taurat dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengamalkan Veda dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita sudah dewasa. Kita nggak mungkin dikendalikan oleh hawa nafsu kita terus. Masa iya kita mau terus-terusan berhawa nafsu tinggi? Masa iya kita mau terus-terusan berkata-kata kotor, marah-marah, kumpul kebo? Karena kita harus sadar hidup kita sementara. Dunia ini sementara, dunia ini fana. Itu kenapa orang yang dewasa rohani, dia adalah pribadi yang matang. Ibaratnya buah, dia sudah menjadi buah yang matang. Sedangkan orang yang masih kekanak-kanakan rohani itu ibaratnya buah, dia belum matang, masih mentah. Kira-kira nikmat buah matang atau buah mentah? Ibaratnya pepaya. Ibaratnya makan pepaya aja ya. Kalian lebih suka pepaya mentah yang langsung dimakan, atau lebih suka pepaya yang sudah matang, yang bisa dimakan? Kira-kira enak mana? Bukan hanya itu saja, ibaratnya sawo. Kalian pilih sawo yang mentah, yang masih anak-anak, atau sawo yang udah matang, udah dewasa? Kalian pilih mana? Pasti tentunya segala sesuatu rasanya lebih nikmat yang sudah matang, lebih nikmat yang sudah dewasa, yang sudah matang. Dan itulah kilasan video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe video kali ini. Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar.